Terima kasih Bapa yang baik buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Bapa seperti Engkau. Kau Bapa yang selalu setia, mendengarkan setiap cerita kami, mendengarkan setiap kebutuhan kami, dan Engkau memberikan semua yang terbaik pada waktumu yang tepat dengan caramu yang ajaib Tuhan. Kami mau bawa hati kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu dengan sepenuh hati kami, sebab Yesus sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, ibadah ini milik-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami siap menyembah-Mu lebih lagi. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Yeshua HaMashiach, bless you. dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menelan diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Mari dengan segenap hatimu katakan, ku mengangkat wajahku
kami Tuhan. Yes, Lord Jesus. Worship you God. Haleluya. Kami angkat tangan kami. Kata kasih-Mu. Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan, ku memuji Tuhan, untuk meninggikan nama Yesus. We are here to bless your name, O Lord Jesus. We are here to praise your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your name is almighty name, O Lord Jesus. Abba Father, Yahweh, Adonai Elohim. Terima kasih Tuhan. Namamu nama di atas segala nama, Yesus. Namamu menyembuhkan, namamu memulihkan dunia dan segala isinya. Karena itu kami mau sembah Engkau Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Sama-sama kita mau katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Yes, Lord. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Dengan segenap hati katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name.
bersorak-sorai yang terbaik untuk Yesus Tuhan. Katakan, The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be
Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Mari sama-sama puji Dia. Mari sekali lagi kita sama-sama katakan, sungguh tak tertandingi. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan Yesus kita. Kami mau bersorak-sorak lebih memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan, kau batu karang
karang yang teguh. Kota benteng kan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penjamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. 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 Dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari dengan segenap hati berkatakan, Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku. Kau menang kalahkan maut, penjamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari semua bertepuk tangan buat Tuhan. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Agung dan perkasa, berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Sing it out. bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama bersiap untuk memberikan persembahan kita yang pertama.
sekaligus mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami ingin memberikan yang terbaik dari kami untuk Engkau ya Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Amin. Yes Jesus, no other name but Jesus in this place. Jesus, Jesus, Jesus. Satu nama yang ajaib, nama yang beri penghiburan. Satu nama yang berkuasa, nama yang beri kekuatan. Tiada nama lain di bawah langit. Tiada nama lain. Aku diselamatkan, keselamatan di dalam namanya, kemenangan di dalam namanya. Satu nama, hanya nama Yesus, taklukkan segalanya. Keselamatan di dalam namanya, kemenangan di dalam namanya. Iblis tunduk dalam nama Yesus. Tiada lain nama Yesus. Yes Tuhan, kami mau nyatakan namamu lebih lagi. Satu nama
sepanjang pelayanan Yesus, siapa yang berkata-kata dengan iman, mereka terima mujizat. Biar pujian ini keluar dari iman kita, bukan hanya dari mulut. Dan saat kita berseru nama itu, terimalah mujizat di dalam nama Yesus. Mari angkat wajahmu, angkat kedua tanganmu, katakan, keselamatan di dalam namanya, kemenangan sesuai dengan imanmu. Kau terima kemenangan. Satu nama, hanya nama Dengan iman. Jadukan Segala keselamatan, keselamatan di dalam nama Yesus. Di dalam namanya Engkau terima kemenangan saat ini. iblis tunduk dalam nama Yesus. Haleluya. Tiada Lebih keras lagi angkat suaramu. nama Keselamatan. di dalam namanya kemenangan. Ini iman kami. Di dalam Di dalam namanya nama Yesus. satu Nama, hanya nama Yesus, taklukkan segala keselamatan, keselamatan di dalam namanya kemenangan. di dalam namanya. Iblis tunduk dalam nama Yesus. Tiada lain nama Yesus. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari petugas boleh maju ke depan. Perjamuan kudus itu berbicara Yesus. Berbicara tentang pengorbanan Yesus. Berbicara dengan kematian Yesus. Hanya berbicara tentang Yesus. Saudara yang belum terima boleh angkat tangannya. Ada 1-2 orang di depan yang belum terima perjamuan kudus. Tolong dilayani. Para diaken yang bertugas. Ada 1-2 orang di depan. Oke. Saudara yang ada di rumah juga, mari ikut dalam perjamuan kudus. Dan yang di lapas juga, hari ini bersama-sama bergabung dengan kita, keluarga di lapas Cibinong. Mari semua fokus kepada Yesus. Perjamuan kudus bukanlah rutinitas, bukanlah kewajiban saja, tapi saat saudara melakukannya dengan iman, sesuatu terjadi dalam hidupmu. Mari fokus akan karya salib Yesus. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi daripada kepala kita. Renungkan waktu Yesus tersalibkan, tercabik, tubuhnya tercabik. Wajahnya tak berbentuk oleh karena siksaan yang begitu mengerikan. Tapi itu semua demi keselamatan kita. Sehingga Petrus berkata, oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit penyakitmu. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang di dalamnya kita bersekutu dengan darah Yesus. Darah yang menguduskan, darah yang menyucikan, darah yang
menebus kita segala dosa dan pelanggaran. Sehingga melalui darah Yesus kita dikasihi tanpa syarat, kita diperkenan tanpa henti, kita diberkati tanpa batas. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang telah dicurahkan untuk menebus segala dosa dan pelanggaranmu semua. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Mari sembah Tuhan, sembah Yesus. Sekatakaralabar di dalam namanya, di dalam nama Yesus. Ada mujizat, ada kesembuhan di dalam namanya Yesus, Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang berkuasa. Sekarang Yesus Tuhan. Terima mujizat, terima kesembuhan. In Jesus name, di dalam nama Yesus. Sekarang curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Tuhan Yesus mau menyatakan mujizatnya hari ini, di tempat ini, dalam hidupmu, dalam tubuhmu, dalam keluargamu, dalam ekonomimu, dalam seluruh kehidupanmu. Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya di dalam nama Yesus Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Terpuji nama-Mu Yesus Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Ku percaya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, curahkanlah. Curahkanlah Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Terima di dalam nama Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah
mujizat terjadi sekarang ini. Serahkan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini, saat ini, saat kami memanggil nama Yesus, menyerukan nama Yesus, meninggikan nama Yesus, dalam tubuh kami terjadi mujizat. Dalam keluarga kami terjadi mujizat. Sebab Yesus yang berkuasa. Terima kasih, berfirmanlah. Sementara kami mendengarkan firman-Mu, sesuatu terjadi dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Wow, haleluya. Luar biasa. Saya perhatikan saudara, pelayanan kita hari demi hari terus lebih bagus. Saya lihat tim juga terus setiap minggu memperbaiki, selalu memikirkan pelayanan yang terbaik untuk jemaat Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang kekasih. Mereka memikirkan itu saudara. Dan hari ini saya terasa, waduh, dari awal sound systemnya, singernya, WL-nya, semuanya saya masuk di Zoom. Saya lihat juga kualitas Zoom-nya sangat profesional sekali. Saudara boleh bertepuk tangan untuk semua yang melayani. Wah, jadi hari ini tentang pemulihan dunia. Ini adalah kesimpulan daripada khotbah-khotbah mulai Januari sampai Desember. Pemulihan, kesembuhan keluarga, tubuh, jiwa, harapan, apalagi anak-anak, identitas, semua. Dan saat ini pemulihan tentang dunia. Bagaimana cara memulihkan dunia ini? Tidak begitu saja pemulihan terjadi. Kita berkumpul, berdoa terus sepanjang hari. Atau kita hanya berdoa dan memuji, tiba-tiba dunia dipulihkan. Tidak. Tadi saya dengar WL sebelum menyanyikan pujian, dia berkata, Tuhan yang akan memulihkan dunia ini pastinya lewat kita. Katakan amin. Waktu dunia ini pertama sekali alami kesakitan, alami kehancuran, yaitu pada saat manusia jatuh di dalam dosa. Pada saat manusia jatuh di dalam dosa, saat itulah mulai Tuhan mengutuki dunia. Tuhan mengutuki tanah. Apapun yang dikerjakan manusia selalu ada yang menghalangi, yang menggagali, ada tantangannya. Dulu apapun yang dikerjakan manusia bawaannya sukacita. Bawaannya gembira. Karena apa? Tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan. Yang ada pekerjaan itu selalu dilihat. Penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tapi setelah Tuhan kutuk, setiap apapun yang dikerjakan manusia selalu ada tantangannya, ada problemnya. Tapi Tuhan tidak berhenti sampai di sana. Tuhan kita Tuhan yang baik, bukan Tuhan yang menghukum, tapi Tuhan yang selalu memberikan solusi. Di Kejadian 3 ayat 15, waktu manusia itu jatuh di dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Aku akan permusuhan antara engkau dengan wanita ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Ia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini Injil yang pertama sekali diberitakan. Ini Injil yang pertama sekali diberitakan tentang nubuatan kedatangan Yesus yang akan menginjak kepala iblis. Keturunan di sana, keturunan wanita itu akan menginjak keturunan daripada si ular itu. Lalu itu kata tunggal, ia sendiri. Ia akan meremukkan, jadi bukan anak-anak secara lahiriah yang banyak yang akan mengalahkan iblis, tapi sendiri. Ia. Saudara, manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi Adam dan Hawa gagal lagi dalam memahami firman ini. Mereka pikir anak yang dilahirkannya. Sehingga waktu Kain dilahirkan diberi nama Kain, artinya kemahiran, keahlian. Seakan-akan Hawa berkata dan marah.
Sekarang aku telah mendapatkan anak dari Tuhan. Maksudnya kegembiraan itu yang akan membalas kejatuhanku dari godaan si iblis. Dia adalah anak yang mahir. Seakan-akan dia nantilah yang dinubuatkan tentang ini. Lalu lahirlah anak yang kedua namanya Habel. Habel itu kosong, hampa, hembusan nafas. Hati-hati saudara memberikan nama. Benar-benar hampa dia, Habel. Mati dibunuh. Kain. Mereka orang tuanya memberikan nama yang salah, tujuan yang salah. Seakan-akan dia yang akan membantu Tuhan. Ternyata dia meremukkan nyawa adik kandungnya sendiri, bukan meremukkan kepala iblis. Dari situ saudara, Adam mulai membenah diri. Saudara kalau baca di Kejadian, ini agak konsentrasi sedikit. Bukan sedikit, banyak saudara. Karena agak belajar ini. Kalau kita baca Kejadian 5 itu tentang usia manusia 900. Apa sih maksudnya ditunjukkan 900? Ternyata setelah saya pelajari, saya tercengang. Dari pelajaran yang saya gali itu, saya memberikan gambaran yang sangat sederhana. Jadi saudara tinggal mengunyahnya dan menelannya dan membuat saudara takjub akan Tuhan. Coba dimunculkan. Kelihatan ya? Kelihatan. Yang pertama itu Adam. Kain dan Habel sudah tidak ada. Kain sudah melarikan diri. Dari dia diusir dari Taman Eden, setelah diusir dari Taman Eden, dia salah menangkap firman Tuhan lagi. Anaknya kedua-duanya hilang. Satu hilang untuk selamanya, satu melarikan diri. Akhirnya Adam membenah diri. Adam membawa keturunannya mengenal dan melayani Yahweh. Lihat, Adam usianya 930 dan anak yang dilahirkan Adam namanya Set. Set artinya iman. Set artinya iman atau fondasi. Adam mulai menata imannya lagi kepada Tuhan. Adam mulai memperbaiki kepercayaannya, pengenalannya tentang Tuhan. Berturut-turut musibah yang dialami Adam dan Hawa. Diusir dari hadiratnya, dari Taman Eden. Habis itu anaknya dibunuh oleh anaknya sendiri. Sehingga dia menata kembali imannya. Setelah itu, Set melahirkan Enos. Enos artinya manusia. Di zaman Enoslah mulai orang memanggil nama Yahweh. Mulai cucunya Adam. Siapa yang memperkenalkan Yahweh? Adam. Karena Adam yang berkenalan, yang langsung bertatap muka dengan Yahweh. Jadi ke anaknya, ke cucunya diperkenalkan siapa Tuhan yang sesungguhnya. Mulai dari situlah manusia memuji Tuhan dengan panggilan Yahweh. Ingat, ini serius Adam menata keturunannya. Setelah Enos masuklah Kenan. Kenan yang artinya adalah kepemilikan atau tinggal di dalam iman. Dia ingin anak-anaknya tinggal di dalam iman yang menyembah Yahweh. Bukan hari ini menyembah Yahweh, besok menyembah Tuhan yang lain. Tapi Adam mau seluruh keturunannya benar-benar tinggal di dalam iman menyembah Yahweh. Setelah Kenan masuk kepada Mahalalel. Mahalalel terdiri dari dua suku kata, Mahalal dan El. Mahalal itu memuji, El itu Elohim. Mulai lagi mereka memuji Elohim. Setelah itu muncul lagi Yared. Habis itu Henok. Henok artinya yang dikorbankan. Kalau saya tulis di sini, dedikasi yang dikorbankan. Henok ini gambaran Yesus. Orang tuanya mengorbankan, memberikan Henok ini kepada Tuhan.
Dan satu-satunya yang pertama sekali yang naik ke surga adalah Henokh. Itu gambaran Yesus yang dikorbankan, yang diberikan, dan yang akan naik ke surga. Diberikan. Jadi Henokh ini diberikan kepada Tuhan. Setelah itu masuklah Metu, usia paling panjang. Padahal Metunya sudah salah, gimana Metunya benar ya? Metunya salah aja 900, berapa itu? 69. Wah, kalau Metunya keluarnya dia benar, mungkin di angka 1000 ya. Habis itu masuk Lamekh. Saudara lihat, keturunan yang dipersiapkan Tuhan. Baru masuk di sini air bah. Dipastikan dulu keturunan Adam sampai ke Lamekh tidak alami musibah air bah. Tidak alami penghukuman. Musibah boleh terjadi di dunia. Penghukuman boleh terjadi di dunia. Orang berkata akhir zaman. Orang berkata tahun 2023 menakutkan. Ekonomi menakutkan. Semua boleh terjadi. Tapi mereka yang dipersiapkan di dalam Tuhan. Itu berada dalam perlindungan Tuhan. Saudara berada dalam perlindungan Tuhan. Kalaupun tidak berada, dipanggil terlebih dahulu. Tapi Nuh yang artinya sabat, perhentian. Alami musibah itu, tapi tidak terdampak sama sekali musibahnya. Bukan hanya Nuh, istrinya, anaknya, mantunya. Berapa orang yang selamat? Berapa orang yang selamat? Nabi Nuh dan istrinya 8, 3 anak mantunya, 3 anak mantrinya, gitu ya. Masuk dalam bahtera. Jadi berapa orang selamat? 8 orang. Kalau guru sekolah minggu guyonan ke anak-anak. 10 orang yang selamat katanya. Loh, kan Nabi Nuh dan istrinya 2, 3 anaknya, 3 mantunya, jadi 8. Kok 10 dari mana jalan ceritanya? Nah, kan firman Tuhan berkata, Nuh membawa binatang satu pasang. Satu pasang orang hutan. Jadi 10 orang katanya. Guyonan guru sekolah minggu. Tapi ada 8 manusia yang tinggal di sana. Next. Semua orang percaya dilindungi Tuhan dari penghukuman. Saudara takut menghadapi tahun 2023? Saudara berada dalam perlindungan Tuhan. Bencana itu, goncangan itu, menakutkan segalanya. Tapi mereka yang berlindung, yang percaya kepada Yahweh, berada di dalam perahu Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ada mempersiapkan keturunannya untuk menyambut kedatangan Mesias atau penyelamat dunia. Next, aplikasinya saudara untuk kita. Mari orang tua persiapkan generasi yang melayani Yesus. Karena pemulihan, keselamatan dunia ini itu berbicara tentang persiapan generasi. Kalau generasi selanjutnya, generasi yang muncul adalah generasi pemberontak, maka dunia ini semakin alami kesakitan. Tapi yang muncul adalah generasi-generasi yang dipersiapkan seperti Adam mempersiapkan generasinya, menata ulang kembali imannya. Dia tahu gagal di dalam membangun rumah tangga, gara-gara dia tidak pintar mendidik istrinya. Setelah itu dia gagal lagi mendidik anaknya. 2 kali gagal di dalam keluarga dia. Gagal mendidik istri, gagal mendidik anak. Tapi dia tidak menyerah. Dia menata ulang kembali imannya. Kegagalan apa yang kita alami hari-hari ini? Tidak ada kata terlambat. Mari kita tata iman kita kembali kepada Yesus. Mari kita persiapkan
generasi-generasi selanjutnya. Saya bersyukur di AIS Jakarta banyak anak-anak muda yang melayani, benar-benar melayani sungguh-sungguh, tidak melayani dengan biasa-biasa saudara. Saya khotbah di mana-mana, kalau saya bandingkan dengan fasilitas AIS Jakarta, saya kadang menangis. Waduh Tuhan, terima kasih buat tim yang luar biasa Engkau persiapkan, Engkau kirimkan untuk membangun kerajaan-Mu di tempat ini. Tentu disupport oleh orang tua. Terima kasih oleh orang tua yang terus mensupport, mendukung kepada tim ini, sehingga anak-anak merasa kami diayomi, merasa kami disupport, sehingga mereka terus memberikan pelayanan yang terbaik saudara. Saudara kalau lihat di Zoom kita sekarang, di YouTube kita sekarang, mereka benar-benar memikirkan, bahkan mereka jauh lebih bergairah memikirkan itu daripada saya di online. Mereka membuat ini apa? Tujuannya saya sampaikan ini adalah kita sedang mempersiapkan generasi yang melayani Tuhan. Kalau bukan orang tua yang mempersiapkan anak-anaknya melayani, siapa lagi? Jangan kita berpikir nanti anak kita akan melayani dengan tiba-tiba. Tidak, beda ceritanya dengan saya, itu panggilan khusus. Tapi karena orang tua saya tidak mendidik, ya saya panggilan yang itu anugerah Tuhan. Tapi keluarga saya enggak melayani saudara. Yang lain enggak melayani, biasa saja. Tapi kalau orang tua langsung mengajari anaknya. Saya ngobrol dengan istri selalu ngomong, "Pak, kalau enggak ada anak laki-laki gimana ya? Masa enggak ada penerusmu?" Dia bilang gitu. Karena kan masih konsep Batak toh. Karena kalau enggak ada anak laki-laki, maka nama marganya itu akan hilang gitu. Karena anak itulah yang membawa nama bapaknya. Yang tadi yang disebut itu enggak ada saudara, perempuan di situ enggak ada. Itu laki-laki semua. Saya berkata kepada istri, saya akan persiapkan anak saya dan cucu saya nanti yang bisa saya lihat untuk lebih radikal lagi melayani Tuhan. Mereka lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Kami sudah sepakat dengan istri, awal tahun depan anak saya cantik akan les musik, nanti Grace les vokal, dipersiapkan untuk melayani Tuhan, lebih radikal lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih apa yang tidak bisa saya lakukan, pasti akan saya persiapkan. Demikian juga hati saya mempersiapkan tim ini saudara. Kalau bukan kita yang dipersiapkan, tidak mungkin orang lain yang dipersiapkan. Katakan amin. Jadi adalah generasi yang dipersiapkan untuk membawa perubahan ini. Orang tua, saudara-saudara, puji Tuhan, persiapkanlah generasi selanjutnya. Karena Tuhan selalu bekerja setiap generasi. Seperti Daud mempersiapkan Salomo. Kemewahan, kemuliaan yang dialami Daud jauh lebih mulia dialami Salomo. Siapa yang mempersiapkan? Daud. Tapi Salomo gagal mempersiapkan generasi selanjutnya. Sehingga setelah Salomo meninggal, yang ada kehancuran. Saya rindu di dalam nama Tuhan Yesus, lewat kita muncul generasi-generasi yang mengenal, menyembah Bapa Yahweh, melayani Bapa Yahweh, dan menyatakan mujizat di tempat ini. Katakan amin. Dan yang terakhir, Yohanes 3 ayat 17, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Yesus datang ke dunia bukan untuk menghukum atau menghancurkan dunia, tapi untuk menyelamatkan dunia. Poinnya adalah Yesus dikorbankan untuk menyelamatkan dunia. Munculkan poinnya. Yesus dikorbankan untuk menyelamatkan dunia. Kenapa sih harus dikorbankan? Karena saudara, next, pengorbanan adalah hal terbesar yang harus dilakukan demi mendapatkan yang terbesar. Tanpa pengorbanan, bahkan di dalam keluarga pun, di dalam membangun rumah tangga, jika tidak ada pengorbanan di sana, maka tidak ada keutuhan di dalam keluarga itu. Kenapa keluarga itu, rumah tangga itu cerai? Bisa. Karena tidak mau lagi berkorban. Sudah cukup tersakiti. Tapi di mana ada pengorbanan, di situ ada keutuhan.
Di mana ada pengorbanan, di sana ada mujizat. Bapak, kalau kita menanam padi ya, maka benih itu yang kita tanam itu harus mati, saudara. Supaya apa? Benih itu harus mati, ditanam dan mati supaya apa? Padi yang sama nanti akan muncul lebih banyak lagi. Kalau dia tidak mati, maka tidak akan muncul padi lagi yang lebih banyak. Satu yang ditanam, tapi yang tumbuh jauh lebih banyak. Saudara pernah menanam durian? Saya pernah menanam durian, itu cukup 1 biji saja. Tapi itu hasilnya, wow, durian montong, durian apa lagi. Kemarin kami dapat berkat, dapat durian, wah itu anugerah itu saudara. Saya pernah nanam durian sampai tumbuh besar dan menikmati buahnya itu pernah. Hanya 1 biji yang kecil saja, tapi bijinya ini harus dikorbankan dan ditanam untuk melahirkan generasi yang jauh lebih banyak lagi daripada biji itu. Saudara, kalau saudara bekerja, saudara lagi sekolah, kalau saudara tidak berkorban sungguh-sungguh di dalam studimu, saudara tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik. Saudara sekolah biasa saja, lebih banyak main online, nyantai-nyantai, daripada saudara mengorbankan waktumu. Sementara orang lain di sana shopping, main-main, nonton, saudara belajar. Engkau mengorbankan waktumu yang seharusnya engkau pakai bermain-main, tapi engkau sungguh-sungguh belajar. Maka bisa dilihat ke depan apa yang engkau korbankan, hasilnya jauh lebih besar. Saya melihat rekan-rekan di tempat ini mengorbankan waktunya melayani di sini, itu cukup mengorbankan waktu. Saya percaya di dalam nama Yesus Kristus, apa yang saudara berikan, waktu yang saudara berikan untuk melayani tidak pernah sia-sia. Itu sedang waktumu itu, waktu yang sedang engkau tanam, tidak kelihatan. Tapi nanti lihat saatnya. Kok ada mujizat ya? Ada mujizat. Istri saya guyonan kemarin. Bapak saya itu ya, dia sayang sekali kepada istrinya, kepada anaknya gitu. Dia tabur kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya. Saya agak bangga sedikit. Jadi kalau saya punya suami yang sayang istri, yang sayang anak-anak, saya percaya itu taburan dari papa saya. Saya juga pernah mengalami, saya kalau merantau kemana-mana itu berkatnya luar biasa. Padahal belum melayani Tuhan. Saya merantau di kota manapun, saya banyak sekali alami pertolongan Tuhan. Ternyata selidik punya selidik. Orang tua saya, mama saya suka menolong orang yang susah. Suka menolong orang yang benar-benar butuh pertolongan. Karena saya, orang tua saya itu suka orang lain itu minjam uang gitu. Jadi saya bagian penagihan diminta. Tolong tagih ke sana, tagih ke sana, tagih ke sana, tagih ke sana. Jadi saya tagih. Yang lain enggak mau, kalau yang lain nagih kan pasti hilang itu. Enggak tahu hasilnya kemana, saya yang nagih gitu. Bukan apa ya, bukan membungakan uang, bukan. Hanya pinjam gitu aja, ya kalau dipinjam 100.000 ya mintanya 100.000 ya gitu. Itu mama saya. Saya nagih. Itu tiap hari itu saya tagih terus itu kalau disuruh. Mama saya bilang, udahlah, udah berapa kali kamu tagih, udahlah enggak usah ditagih lagi. Yang itu juga enggak usah. Saya mendapatkan kemudahan. Ternyata apa yang ditanam itu tidak pernah sia-sia. Waktu saudara tanam untuk melayani Tuhan di tanah yang subur, bahkan berkat saudara tanam, pada waktunya engkau akan melihat yang terbesar. Bapa harus mengorbankan Yesus. Seakan-akan iblis berkata, Tuhan kalah lagi. Tuhan mati. Tapi
Iblis tidak tahu di dalam rancangan yang besar, karya yang terbesar adalah pengorbanan. Cinta itu bukan berbicara kebahagiaan. Cinta itu berbicara siap untuk berkorban. Saudara mau berpacaran, saudara harus siap berkorban. Jangan korbankan pacarmu, saudara yang berkorban. Jangan korbankan orang tuamu, saudara yang berkorban. Banyak orang berpacaran, orang tuanya dikorbankan. Saudara yang berkorban. Tuhan tidak mengorbankan malaikat. Tuhan tidak mengorbankan Michael. Tuhan tidak mengorbankan Gabriel. Tapi Tuhan mengorbankan dirinya sendiri. Sehingga dia menuai sesuatu yang sangat besar. Yaitu saudara dan saya. Next. Pemain musik boleh maju ke depan. Pengorbanan dibutuhkan dalam setiap hubungan. Di dalam hubungan suami istri, istri harus berkorban buat suami. Suami harus berkorban buat istri. Bahkan orang tua juga harus berkorban buat anak-anak. Dan anak-anak harus berkorban buat orang tua. Jangan setelah anak-anak engkau telah bekerja nyaman, engkau lupa dengan orang tuamu. Engkau tidak memperhatikan orang tuamu yang sakit-sakitan di luar sana. Apalagi kalau orang Batak. Orang Batak itu saudara, kalau dia sukses di perantauan, belum tentu orang tuanya itu orang yang kaya. Apalagi kalau dia berasal dari kampung, sudah dipastikan hari-hari orang tuanya itu ada di sawah. Karena pikiran orang tua adalah, orang tua saya tamatan SD. Bukan tamatan SD. Tidak tamat SD. Mama saya tidak tamat SD. Tapi 6 anaknya minimal harus tamat STM. Dulu lebih heboh, lebih berharga katanya dulu lulusan STM daripada SMA. Jadi kalau anak-anak muda kau sudah punya pekerjaan, perhatikan orang tuamu. Mungkin orang tuamu tidak meminta uang. Mungkin pada saat engkau bertanya, mama butuh uang, saya transfer. Oh jangan, perhatikanlah dirimu. Pasti itu rata-rata jawaban orang tua. Tapi saya pernah melihat mama saya menerima uang dari kakak saya yang pertama merantau. Padahal gajinya berapa? Waktu dia terima saudara, saat itu saya menangis. Dia peluk uangnya, dia menangis. Makasih Tuhan, aku diingat anakku. Makasih Tuhan. Mungkin saudara belum bisa memberikan uang, tapi selalu memberikan kabar. Karena dia sudah berkorban banyak buat saudara. Teleponlah. Jangan setelah dia meninggal engkau merindukan suaranya. Setelah dia tidak ada, engkau merindukan, kangen mama, kangen papa. Tapi setelah dia tidak ada, saudara cuek saja. Saudara lebih memilih hari-harimu selalu berkomunikasi dengan temanmu. Dia berkorban demi kebahagiaanmu. Yesus berkorban demi kita. Sehingga ada harapan untuk dunia diselamatkan. Dan selanjutnya Yesus berkarya melalui kita. Kita berkorban melayani Tuhan. Kita berkorban untuk memberitakan kabar baik. Kita berkorban tanpa pengorbanan. Tidak akan ada sesuatu yang terbaik yang muncul. Pemerintah pun jika melakukan sesuatu tanpa pengorbanan, tidak akan terjadi sesuatu yang baik. Tapi saya bisa melihat pemerintahan beberapa tahun ini, 10 tahun ini, pemerintahan yang berkorban. Sehingga kita dapat menikmati hasilnya, amin. Kalau bukan pemerintahan presiden sekarang yang memimpin, saya tidak tahu
Indonesia seperti apa menghadapi keadaan ini. Tapi pemerintah yang mau berkorban, rakyatnya bisa menikmati. Kita yang akan berkorban untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bukan Tuhan yang menikmati, tapi kita sendiri yang menikmati. Keturunan kita sendiri yang menikmati. Hidup kita sendiri yang akan menikmati. Pada saat kita dipulihkan, keluarga dipulihkan, generasi dipulihkan, itu sedang terjadi pemulihan akan dunia ini. Karena pemulihan dunia itu berbicara pemulihan orang percaya. Status bukan hanya status orang Kristen. Saya kaget saudara, saya tutup satu cerita waktu Piala Dunia pembukaan kemarin antara Jerman dengan Jepang. Jerman mayoritas bisa dikatakan itu adalah pusat kekristenan. Itu adalah Jerman. Tapi saudara, waktu pembukaan Piala Dunia, karena di negara apa yang menyelenggarakan, Qatar itu tidak mengizinkan LGBT. Pergerakan-pergerakan atau bendera-bendera LGBT yang berhubungan dengan LGBT mereka haramkan. Tapi Jerman mendukung itu sebagai bukti protes mereka tutup mulut. Semuanya tutup mulut. Apa yang saya berikan saudara? Orang Kristen tapi mendukung LGBT. Kita bukan membenci orangnya, tapi perbuatannya yang dibenci. Kenapa? Generasi tidak dipersiapkan. Status Kristen tapi tidak dipersiapkan. Saudara melalui wadah ini, saudara yang ada di lapas dipersiapkan. Saudara yang ada di rumah dipersiapkan. Karena apa? Sesuatu yang besar akan terjadi ke depan. Tapi saudara yang dipersiapkan tidak alami musibah, justru alami mujizat Tuhan Yesus. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari angkat pujian ini, satu nama. Satu nama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam pengurapan yang kudus. Pengurapan healing and restoration work. Pemulihan, kesembuhan dunia itu lewat saudara. Pada saat saudara menerima pengurapan ini, engkau menerima kekuatan, kuasa untuk membangun kembali keintimanmu dengan Tuhan, keseriusanmu dengan Tuhan, kesungguh-sungguhanmu dengan Tuhan. Seperti Adam, dia menata ulang kembali imannya yang hilang itu. Bahkan dia mulai memperkenalkan kepada keturunannya tentang Yahweh, tentang menyembah Elohim. Dia menata. Terpuji namamu Tuhan. Yesus. Nama Yesus.
dimunculkan tadi grafik tentang keturunan itu. Saudara, kalau saudara kita masih diberikan kesempatan, pastilah ada maksud Tuhan. Katakan amin. Saudara melihat Adam masih hidup sampai Metusalah. Adam masih hidup sampai Lamek, papanya Nuh. Adam berperan penting mempersiapkan mereka menghadapi air bah. Adam mempersiapkan generasi ini. Saya waktu baca tentang usia-usia manusia, apa tujuannya ini? Gak penting. Ternyata setelah diurutkan seperti ini, Metusalah, Lamek, bapaknya Nuh. Adam mempengaruhi semua keturunannya. Setelah Adam mengetahui bahwa air bah itu akan turun, baru dia meninggal. Dan setelah papanya dan kakeknya Nuh meninggal, selesai generasi yang dipersiapkan untuk siap menghadapi musibah yang besar. Bukan untuk alami musibah, tapi untuk alami kemuliaan berkat yang besar di tengah musibah. Saya katakan dengan iman, tahun 2023 itu berkat yang terbesar engkau alami. Mujizat yang terbesar engkau alami. Amen. Pertolongan yang terbesar engkau alami. Engkau yang mengimani, tepuk tangan buat Tuhan. Engkau bisa melihat itu seperti Adam melihatnya. Sehingga dia bisa menutup mata. Dengan kebanggaan. Keturunannya, keturunan yang melayani Tuhan. Kalau saudara belum melihat keturunanmu melayani Tuhan, hatimu harus gelisah. Jantungmu seharusnya tidak normal untuk berdetak. Harus bergerak. Karena apa? Engkau sedang mempersiapkan generasi yang siap bergerak di dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu. Katakan keselamatan. Keselamatan. Haleluya. Di dalam Yesus. namanya Haleluya. Yesus. dalam namanya satu nama, hanya nama Yesus. Taklukan segala keselamatan. Haleluya. Di dalam namanya kemenangan. Di dalam namanya iblis tunduk. Dalam nama Yesus tiada lain. Nama Yesus. Haleluya. Keselamatan di dalam namanya. Di dalam namanya Satu nama, hanya nama Yesus. Taklukkan segala keselamatan. di dalam namanya Kemenangan kami terima di dalam di dalam nama Yesus. iblis tunduk. Dalam nama Yesus tiada lain nama Yesus. Kita akan masuk ke pengurapan minyak. Para pelayan Tuhan boleh maju ke depan, nanti diikuti oleh jemaat Tuhan. Terima dengan iman bahwa engkau diurapi dan engkau mempersiapkan segala sesuatu di dalam Tuhan. Setelah pelayan Tuhan, nanti jemaat boleh maju ke depan.
Tuhan Yesus. Satu nama yang ajaib, nama yang beri penghiburan. Satu nama. Sekolah minggu dan jemaat Tuhan boleh maju ke depan. Dalam nama Yesus. Di dalam namanya kemenangan, di dalam namanya satu nama, hanya nama Yesus taklukkan segalanya. Keselamatan di dalam namanya, kemenangan di dalam namanya. Iblis tunduk dalam nama Yesus, tiada lain nama Saudara yang ada di rumah, yang ada di lapas, saudara terima pengurapan. Saya mendoakan dari tempat ini, saudara boleh mengangkat minyak yang ada di rumahmu, minyak urapan, oleskan di dahimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan dari Tuhan ada atasmu. Engkau dipersiapkan
engkau menerima pengorbanan Tuhan Yesus dan engkau berjalan dalam kuasa dan otoritas dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, semuanya diurapi Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit, terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus name, in Jesus name. Terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan persepuluhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami membawa persembahan persepuluhan kami. Ke dalam tangan-Mu, saudara, boleh membawa persembahan persepuluhan saudara sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara yang berada di rumah akan dilayani oleh tim yang melayani di multimedia. Terima kasih Tuhan, kami membawa persembahan persepuluhan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kami membawanya karena kami percaya Engkaulah sumber berkat kami, Engkaulah sumber pengharapan kami. Kami yang ada di rumah, kami yang ada di tempat ini, kami memberikan persepuluhan sebagai bukti iman kami bahwa Tuhanlah yang kami butuhkan. Sebagai bukti iman kami mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkat-Mu berlimpah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saudara boleh maju ke depan. Keselamatan di dalam nama-Nya, kemenangan di dalam nama-Nya, satu nama, hanya nama Yesus, taklukkan segalanya. Keselamatan di dalam nama-Nya, kemenangan di dalam nama-Nya. Iblis tunduk dalam nama Yesus, tiada lain nama Yesus. Sekali lagi katakan, tiada lain nama Yesus. Serahkan haleluya. Yang percaya diurapi, diberkati Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan dulu jemaat Tuhan. Oke. Masih lanjut? Oke. Boleh ditampilkan yang PP Natal. Saudara, Natal kita dilaksanakan kapan? Kapan ya tanggal 9 itu? Jumat ini ya. Jangan lupa bawa keluarga, banyak teman-teman, bawa yang dikenal lah, untuk bersama-sama mau beribadah di tempat ini. Jangan lupa juga saudara untuk kita mendoakan supaya cuaca cerah, tidak hujan. Kalau bisa nanti saya hubungi siapa ya, tim doa, Ibu Esti juga, supaya kita bisa berdoa puasa Bu ya, untuk cuaca. Masa Pak berpuasa dalam anugerah? Boleh, sehat saudara, saya juga pingin puasa. Saya pingin kurus juga toh, selain benar-benar memfokuskan diri
untuk acara ini. Terima kasih buat saudara yang sudah menabur sehingga acara berjalan dengan baik, persiapannya berjalan dengan baik, dan hari ini juga nanti akan gladi bersih. Jadi saudara diharapkan jangan pulang karena tidak ada waktu lagi, karena hari Jumat kita akan latihan. Keluarga Ibu Yanti hari ini, Ibu Yanti, Pak Erwin gak bisa hadir karena ada sesuatu yang mengharuskan tidak hadir, tapi saya lihat walaupun tidak hadir, jiwanya hadir di sini. Ikut bergabung lewat FB. Ada keluarga dari keluarga Dani, keluarga Ibu Fani, keluarga Pak Lukito, ada keluarga keluarga Merlin. Dulu kan Ibu Merlin karena sudah menikah. Keluarga Merlin, keluarga Ibu Rika, keluarga Ibu Yanti bersama-sama, dan keluarga dari Cibinong sudah keluar dari lapas tadi. Jadi ini saudara, nanti akan saya share di grup, diharapkan mulai hari ini diposting ya di FB, di IG, di grup WhatsApp masing-masing hari ini dan besok selanjutnya, terus sampai orang melihat acara apa di sini kok heboh sekali, tiap hari diposting. Jadi diharapkan saudara untuk berkorban waktu, berkorban kuotanya untuk memposting ini. Ajak, dan kemarin saya juga sudah pergi ke Kelapa Gading untuk mempromosikan ini juga saudara, dan mereka berkata kami akan datang ya, dalam nama Yesus mereka akan datang. Nanti saya akan ke pemilik gedung ini sekalian bawa bajunya. Kemarin dia pesan bawa baju dan brosur ini saya bawa ke sana, dan tetangga-tetangga saya kasih brosur saudara supaya datang. Karena apa? Kita panitia sudah mempersiapkan sedemikian rupa, mereka latihan sedemikian rupa. Nah, bagian kita mempromosikan. Dengan saudara mempromosikan, mereka semangat itu bekerja, semangat melayani. Terima kasih untuk taburan saudara. Bagi saudara yang rindu menabur, silakan, masih terbuka karena masih belum memenuhi target, tapi sedikit lagi lah. Terima kasih buat waktu dan taburan saudara. Jangan lupa hari Jumat jam 6:30 malam di tempat ini kita perayaan Natal, dilayani Pastor Gary dan istrinya Felicia Wang untuk melayani di tempat ini. Mereka sudah siap dan kita juga harus bersiap-siap. Dan hari ini latihan, kita siapkan waktu kita siapkan tenaga kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah dengan sukacita. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Lagi buat Tuhan. Katakan, kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut. Yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya,
batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Say haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, begadang berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan, agung dan perkasa, begadang berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang bergabung bersama kami lewat online. Keluarga dari Dani, keluarga Ibu Fani, keluarga Pak Lukito, keluarga Merlin, keluarga Ibu Rika, keluarga Ibu Yanti. Dan kami berdoa khusus keluarga Ibu Yanti, keluarga ini keluarga alami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, alami kuasa Tuhan dan menjadi langganan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya kami tengadahkan wajah kami angkat tangan kami kepada Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa segala berkat dari Bapa Yahweh. Berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selamanya. Diberkati pernikahanmu, diberkati keluargamu, diberkati anak-anakmu, diberkati studimu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman sama-sama katakan amin.